Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program talk show dan kami juga mengundang partisipasi Anda untuk berinteraksi bersama kami di sini. Silakan saja di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik, bagi yang baru bergabung, tema kita adalah adat Aceh dalam bingkai syariah. Di sini ada dua narasumber kita, ada Bapak Saidan Nafi, PLT Ketua Majelis Adat Aceh, dan Pak Usman adalah Katibul Wali Nanggro Aceh. Ya. Tadi di awal sudah sempat kita singgung seperti apa adat Aceh ini dalam bingkai syariah, dan antara adat dan syariah itu sangat dekat sekali ya, dan dua-duanya mempunyai posisi yang sama dalam adat Aceh ini sendiri. Nah, tadi juga sudah disinggung mengenai 12 lembaga adat Aceh ini. Nah, salah satunya adanya Kejurun Blang, adanya Panglima Laut, adanya Ibu Mukim, adanya Geci. Nah, mungkin di zaman saat ini apakah peran mereka ini sebenarnya masih maksimal ini, Pak Usman, seperti apa? Baik, terima kasih. Kalau terkait dengan peran lembaga adat, sebenarnya lembaga adat itu karena tumbuh dari dan oleh masyarakat hukum adat itu sendiri. Selama nilai-nilai adat itu masih ada di dalam masyarakat hukum, dipastikan itu lembaga adat itu akan berfungsi. Baik. Karena yang mengelola nilai-nilai adat dalam masyarakat itu juga lembaga adat itu. Nah, contoh misalnya dari 12 itu mulai dari mukim sekarang sangat eksis, masih eksis. Bahkan mukim itu punya posisi dua, dia sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua tadi, sebagai kepala pemerintahan, juga sebagai lembaga adat. Nah, kemudian ada Kejurun Blang. Kejurun Blang juga ini sangat eksis sekarang, walau memang secara nasional diberikan nama lain. Misalnya P3A, Penani Pengumpul Air. Apakah tidak berselisihan mungkin ini, Pak? Nah, ini dan banyak ini, kalau jangankan bukan hanya Kejurun Blang, juga kaitannya dengan Panglima Laut hari ini muncul kebijakan nasional yang Maswas misalnya. Kemudian ada ketua pemuda yang di secara nasional muncul ke Parang Taruna. Nah, sebenarnya bagaimana kita memahami kekhususan dan keistimewaan Aceh ini? Karena di dalam undang-undang UPA juga itu ketika undang-undang nasional berlaku di Aceh sah-sah saja selama dia tidak bertentangan dengan UPA. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang desa, itu langsung diamanatkan khusus bagi Aceh, Papua, dan Papua Barat, kan itu kalimatnya, selain dalam pengerumusan kebijakan mengenai desa, selain memperhatikan undang-undang ini, kata Undang-Undang Nomor 6, wajib memperhatikan UPA. Nah, jadi yang paling penting hari ini, para pengambil kebijakan itu bagaimana mekanisme memperhatikan itu. Nah, yang jelas mulai dari konstitusi negara pasal 18 Undang-Undang Dasar itu sudah mengakui perbedaan-perbedaan itu, daerah-daerah khusus, daerah-daerah istimewa. Kemudian mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya. Jadi oleh karenanya ketika ada program nasional di tingkat di Aceh seperti yang kita sampaikan tadi, itu perlu disesuaikan. Oleh karenanya ketika ada Kejurun Blang, di sana ada P3A, di sini Kejurun Blang, maka inisiatif kita adalah Kejurun Blang _ P3A. Jadi di sana kita adopsi Kejurun Blang harus dijaga eksistensinya. Saya pikir demikian untuk menjaga eksistensi nilai-nilai adat itu. Baik. Ya. Dan coba saya sapa penelpon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Ya baik, silakan Bapak. Saya hanya memberikan saran kepada lembaga adat yang ada di Aceh sekarang. Kita lihat dulu di Aceh kenapa begitu kuat adat. Sebenarnya lembaga adat itu nggak perlu di Banda Aceh ataupun di provinsi. Yang paling pokok itu harus dibina itu di desa-desa, di kampung-kampung. Itu harus dibina. Kalau itu nggak dibina oleh provinsi, itu akan hancur Aceh. Tunggu aja kehancuran Aceh. Misalnya sekarang sedang maraknya, bukan merak, trennya bagi rakyat Aceh ini, bukan kita sebut remaja aja. Kalau remaja aja nanti kepeh remaja.
tentang narkotika. Kalau ada kuat, saya yakin narkotika akan terhapus di Aceh. Jangan nanti seperti syariah Islam diberlakukan di Aceh hanya main-main. Mana saya katakan main-main? Dalam Al-Quran Tuhan menyebutkan hukum zina itu adalah 2 hukum, cambuk dan rajam. Dicambuk 100 kali, bukan dicambuk seperti yang dicambuk diperlihatkan kepada kami baik di TV maupun kami nonton sendiri. Hanya main-main itu, mayang-mayang itu untuk senang-senang aja, udah itu bebas. Jadi pelecehan seks itu tetap berlaku karena tidak ada kontrol baik dari pemerintah maupun karena sudah dikabeh Al-Quran. Jadi firman Tuhan sudah dikabeh di Aceh, biarpun Aceh kita agung-agungkan syariah Islam, tapi syariah Islam itu sudah dikabeh. Sudah enggak ada arti lagi. Cambuk 100 kali itu perintah Tuhan, perintah Nabi yang sudah dilakukan oleh Iskandar Muda sampai anaknya yang tercinta itu meninggal dunia. 100 kali cambuk. 99 kali dicambuk mati, tapi harus dicambuk 1 kali lagi. Udah itu dirajam. Yang sudah kahwin itu ditanam setengah badan di simpang 5 itu wajib melempar itu sampai mati. Itu hukum baru, hukum adat. Kalau enggak Aceh hancur. Jangan kita selalu menyebut Aceh tanah rencong, Aceh Seram di Mekah, Aceh begini, Aceh begitu. Wah, cek langit luar rukut. Jadi yang saya buat Acehnya pelantur penuh sebagai pengelola ni Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Abdullah. Di Ule Karin tadi sudah dapat ditangkap ini Pak ya, beberapa saran yang diberikan oleh beliau. Mungkin ini bisa langsung ditanggapi. Saya mulai dari siapa yang duluan menanggapi? Pak Saidan? Boleh. Kita coba. Pertama memang ini saran. Iya. Kalau saran ini sebenarnya tidak bisa kita tanggapi sebenarnya. Karena saran ini saran yang luar biasa. Baik. Hanya saja tadi ada disinggung bahwa supaya ini Majelis Adat Aceh lah, provinsi lah kan supaya turun ke lapangan untuk melakukan pembinaan. Inilah yang sedang dilakukan. Bahkan sampai kami katakan tadi sampai kita lakukan sampai ke tingkat simulasi bagaimana menangani sebuah perkara demikian. Dan juga kami sangat setuju seperti sampaikan yang terkait dengan kondisi Aceh sekarang terkait narkotika. Bahkan itu banyak masukan-masukan di lapangan termasuk dari Aceh Tengah kemarin. Itu rejanya, kecilnya itu memang seperti putus-putus asa, seperti apa putus asa beliau. Karena dalam hal menghadapi kondisi yang demikian, beliau sangat-sangat merasa khawatir, terutama sekali kemuslihatan, keselamatan dia sendiri adalah bahwa bagaimana kita tegakkan ini penertiban macam-macam yang ke arah itu, sementara kita berhadapan dengan ada yang bersenjata dan sebagainya. Seperti terancam gitu. Iya, terancam. Saya menjawab begini, makanya seorang pimpinan adat ini di samping punya yang pertama kapasitasnya sebagai pimpinan adat, itu harus mampu membangun komunikasi, koordinasi dengan berbagai pihak. Kita tidak cukup dengan sendiri. Baik, tidak bisa bekerja sendiri nih Pak ya. Aceh, ya kan ada istilah Aceh. Dega dengan le, behe dengan ramai. Rame-rame kita, ya kan? Ya itu kan. Ditakut keangkatan di Malaya kepakaian. Ini perlu kita Kita ambil filosofi ini. Kita tidak bisa sendiri. Maaf, ini agak sedikit pribadi ya. Maaf pribadi kalau boleh Pak Abdullah, maaf Pak Abdullah. Saya orang sipil. Baik. Pernah menjadi kepala BNN 4 tahun. Dan ternyata dengan berkat kita mampu membangun koordinasi komunikasi dengan semua pihak, terutama dengan Pak Kapolda dan Pak Pangdam dan sebagainya, seberat apapun tantangan mampu kita lantakkan. Contoh misalnya, pernah kita bombardir, kita bumi hangus ke ladang Gaya Dinisam dulu. Kok bisa? Saya sipil kok. Tapi berkat hubungan kita dengan Bapak Kapolda bagus, ya dengan Pak Pangdam bagus, apapun ya dengan dari intelijen bagus, dapat informasi yang akurat demikian, baru kita bertindak di lapangan. Alhamdulillah Pak Kapolda memberikan pasukan elit lagi, Brimob dan Gegana. Dan suka dilengkapi dengan 31 pucuk laras panjang. Mampu kita bombardir. Maka saya ingatkan dengan Pak Reje-Reje itu, Pak kecil-kecil di lapangan, bangun komunikasi. Tidak cukup kita sendiri. Makanya ini yang paling penting adalah kita kepada mereka sudah kita semangati, kita berikan masukan-masukan bagaimana teknis di lapangan untuk kita lakukan sebuah gebrakan yang nyata sehingga
apa yang diharapkan oleh Pak Abdullah tadi terkait narkotik ini yang begitu luar biasa dahsyat di Aceh ini, yang boleh saya katakan, mudah-mudahan benar, tidak salah, itu sudah seluruh kampung desa sudah kena Sudah wabah ini. terkena, baik. Bahkan sebagai barometer bisa kita ukur, bisa kita lihat masuk penjara sekarang, ke penjara-penjara, ke LP. Coba kita persentase. Begitu banyak, Pak, ya? Narkotik itu, kejahatan narkotik berapa persen? Lebih 80%. Baik. Bermana? Penghuni, Begitu luar lapas, biasa. baik. Ini tidak lain. Maka pemerintah juga kita ketuk hati. Ini berangkat juga kepada pembangunan ekonomi. Bermuara dari ekonomi, ya, ini semua akan bisa mewabah ke hal-hal yang lain. Jadi kita terima dengan baik, Baik. saran daripada Pak Abdullah. Dan yang terkait dengan hukuman-hukuman seperti yang jam tadi, yang nanti insya Allah kita akan memberikan sama-sama, kita berikan masukan kepada ya legislatif, eksekutif, ya kanun jinayat itu dirubah. Insya Allah. Tapi saya berpikir dengan santun, tahap demi tahap, Baik. step by step. Ini akan kita sampai ke sana. Insya Allah. Ini sudah kita mulai mungkin dengan cara-cara, kalau istilah Aceh, langkah awal kita memberikan nasihat. Yang kedua kita berikan teguran. Yang ketiga peringatan. Yang keempat baru kita bumi hanguskan dengan tindakan. Kan itu, Pak. Kita dengan adat kan begitu, Pak. Dengan santun kita ada tahapan-tahapan itu. Insya Allah. Sehingga memberikan efek yang betul-betul dirasakan oleh yang Benar, melakukan benar. perbuatan tersebut. Ya, apresiasi kepada Allah. Baik. Luar biasa. Silakan Pak Usmani, apa pendapatnya? Baik, saya pikir ini saran yang paling baik dari Pak Abdullah. Ya. Sebetulnya kalau nilai-nilai adat itu masih kuat di dalam masyarakat, terutama di tingkat kampung, masyarakat selama ini memang sangat takut kepada sanksi adat itu. Bukan masalah berbeda dengan sanksi yang diberikan oleh pengadilan-pengadilan negeri, penjara atau apa segala macam. Kalau di desa itu ada yang di kampung ada yang namanya sanksi pengucilan, mengucilkan. Nah, sebetulnya dalam kehidupan masyarakat, ketika ada orang yang tidak datang ke tempat gotong royong, ketika orang tidak sering hadir pada acara-acara walimah lainnya atau undangan orang ke Jaudep, ke Jamade, selama saja. Nah, itu merasa takut, dia khawatirkan nanti pada saat akan didenda oleh masyarakat, alah dikucilkan oleh masyarakat. Bahkan diusir oleh masyarakat. Nah, dalam konteks ini masyarakat bisa memberikan efek jerah dengan denda. Kenapa dalam hal persoalan maksiat belum dilakukan itu? Ini yang pertama. Andai semua kegiatan maksiat, orang yang melakukan maksiat itu dikucilkan oleh masyarakat, saya pikir ini kekuatan yang luar biasa. Nah, ini yang kita mau dorong, nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai adat yang berlaku dalam komunitas hukum adat, yaitu di kampung, sedapat mungkin hukum-hukum pengucilan itu tetap dilakukan terhadap orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Baik. Yang jadi persoalan hari ini itu justru menjadi idola, menjadi tokoh. Padahal dia berada pada pelaku-pelaku kejahatan, kemaksiatan, gembong-gembong narkoba. Itu menjadi tokoh. Nah, ketika posisi mereka seperti ini sulit dilakukan pemberantasan oleh para aparat keamanan. Karena mendapat perlindungan dari masyarakat. Nah, harapan kita adalah ketika ada orang yang melakukan maksiat di keliling dekat rumah kita, selain kita harus mengingatkan, juga harus kita kucilkan. Baik. Kekuatan pemuda itu sangat dahsyat. Orang ketika memang tidak datang gotong royong, tidak datang tempat kerja kenduri-kenduri, itu mereka takut kepada pemuda. Takut pemuda, dikhawatirkan pemuda mengucilkan mereka, menghukum secara adat. Nah, kekuatan ini kalau pemuda menggunakan untuk menanggulangi kemaksiatan itu, gampang aja selesai itu. Nah, tinggal diberikan backup oleh pemerintah. Nah, karena yang tahu persis kemana gerak mereka, di mana mereka bersembunyi, di mana mereka bertransaksi, di mana mereka pesta, itu biasanya pemuda. Baik. Nah, saya pikir Pemuda ini Gampong kampung itu sendiri. Oleh karena benar apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah bahwa kita harus melakukan penguatan terhadap lembaga adat di tingkat kampung. Nah, bukan di tingkat yang lain, tapi sebagai pembina misalnya MA tetap dibutuhkan karena mereka yang akan membina lembaga adat. Jadi artinya apa? Lembaga adat di tingkat kampung itu harus benar-benar eksis, benar-benar kuat dia. Baik secara regulasi maupun secara kelembagaan. Saya pikir demikian.
mungkin seperti itu Pak, bagaimana Saya tambahkan lagi, menanggulangi nyambung kembali. nyambung Iya, sekali Pak. ini. Silakan. Ini kita sudah sepakat ini untuk memberikan tindakan-tindakan nyata kepada orang-orang yang melanggar melanggar adat itu. Hanya saja kita untuk tidak berekses kepada hal-hal yang memang tidak kita inginkan. Makanya tadi disebutkan terkait dengan di kampung-kampung itu sering diabaikan. Padahal itu apa dengan Abang Desi itu harus segera melahirkan regulasi. Baik. Resam-resam kampung itu terkait dengan ketertiban. Tapi terlihatnya mereka seperti statis, seperti ini diam ini Pak yang ya. nggak ada. Padahal kalau kita lihat misalnya Tapanuli Tengah sudah membuat itu. Iya. Siapa yang mengedarkan narkoba, menggunakan narkoba dikeluarkan dari kampung, diusir dari kampung. Itu di depan Uli. Iya di Tapanuli. Masa ada Aceh. Tapi saya sudah dengar juga di Aceh Utara di kampung Sudah Tanjung, Kecamatan Langkahan itu sudah juga. Di Aceh Selatan sudah mulai. Tapi persentasenya masih 1% kecil. sekian. Apakah ada rasa khawatir dan juga rasa mungkin terancam dan takut tadi ini ketika ada seseorang yang melakukan hal Sekarang seperti saya lihat, itu, Pak? kami melihat sekarang di kampung-kampung hanya berorientasi bagaimana bisa menghabis uang desa itu ya terhadap kegiatan-kegiatan infrastruktur. Tapi bagaimana untuk menjalankan ketertiban kampung syariah itu sepertinya ya sangat-sangat kurang kami melihat. Ya kan? Sangat kurang. Yang padahal juga bisa diperuntukkan untuk dana kampung. Bahkan dana kampung itu bisa dengan ada ini. regulasi dan bahkan hukuman apa harus dijatuhkan itu jelas harus diresamkan. Itu memerintah dalam kanun undang apa kampung itu jelas diperintahkan untuk membuat resam itu. Baik. Tapi tidak dilakukan. Nah, jadi sekarang bagaimana untuk menanggulangi peredaran narkoba ini? Lembaga peradilan Gampung ataupun lembaga adat Gampung mulai berperan, seharusnya mulai berperan. Wajib berperan. Wajib Yang berperan. namanya pagel Gampung itu harus ditegakkan. Iya. Nah, ternyata karena begini, ini yang tahu paham semua kan seperti beliau katakan tadi. Iya. Yang tahu kan masyarakat, pemuda setempat. Masa nggak tahu di kampung itu ada yang mantan kombatan, ada menanam senjata masih nggak tahu? Kan mungkin nggak tahu. Iya, tapi Kita bagaimana? Ini kondisi Iya. kondisi yang sangat menakutkan dan sangat pesimis kita perkembangan Aceh ini adalah contoh. Baru-baru ini terjadi perang hebat yang di Tringgading. Senjata juga. 2 bulan, 1,5 bulan yang lalu, Pangdam Iskandar Muda menerima penyerahan senjata di masyarakat. 5 laras panjang, 1 laras pendek. Bermakna apa? Dunia melihat Aceh belum aman terkait untuk membangun sebuah ekonomi. Ini kita khawatir. Tanpa keamanan tidak mampu kita membangun. artinya dunia Ya. melihat Aceh belum aman ini, Pak. Itu di sisi untuk membangun ekonomi. Tapi kalau untuk makan-makan, minum-minum kuliner itu tidak masalah, mungkin Baik. bisa aman. Tapi begitu kita bangun sebuah proyek Karena ini investasi, menyangkut jangka panjang ini, Pak, ya. orang hilang, orang dicuri, beko dibakar Iya. dan sebagainya. Ini Mungkin- suatu hal yang sangat-sangat ironis. Iya, mengerikan. investor akan memikir kembali Pasti ini, Pak, ya, jangankan berulang investor kali. asing, nasional, urang Aceh kakaya luar apa ya, bayo. Baik. Ini kondisi yang kita lihat. Nah, mungkin untuk mengembalikan kondisi ini, Pak, apa yang harus dilakukan? Inilah harus Juga kita berikan semangat. peran juga ini Ya, bagi semua lembaga lembaga-lembaga ini kita berikan semangat supaya mereka ya sama-sama bangun. Aceh ini milik kita. Mari kita sukseskan seperti yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur kita. Ada program Aceh Hebat, Aceh Madap, Aceh Dro, Aceh Carong, kan? Aceh Damai. Mari kita sukseskan itu. Kita sukseskan. Apalagi yang menyangkut yang Pak Katibul Wali sampaikan tadi, ada 12 lembaga adat ini. 6 lembaga itu mengenai ekonomi rakyat. Iya. Coba ke Jurumbelang ekonomi rakyat, Pawangli ekonomi rakyat, Baik. Haria Pekan Syah Bandar, Panglima Laut, Semua bawa apa produknya namanya untuk Kepulauan perekonomian Seribu, rakyat. semua itu mengurus ekonomi rakyat. Baik. Tapi di mana mereka sekarang? Sampai terjadi contoh kejadian IMM itu Nagan hampir terbakar kantor gubernur. Ada apa ini? Di mana Pawangli? Di mana? Baik. Di mana? Di mana? Baik. Di Nah, mana? ayo ini MA lagi nih, Pak, ya. Iya, Nah, harus kita bilang mungkin terus. MA juga harus mengutuk lembaga adat yang ada di Benar, setiap ini kampung. kita lakukan sekarang. Iya. Ini harus kita lakukan sekarang. Insya Allah. Ya, oh, dan Dan artinya apalagi mau- pemerintah daerah, pemerintah Aceh sangat serius membantu. Contoh misalnya, lembaga-lembaga keistimewaan seperti Wali Negro disediakan fasilitas. Disediakan lembaga-lembaga untuk memberikan pelayanan. Di Wali Negro ada ketibul walinya, ada kepala sekretariat, di Iya. MPU, MPD, MPA semua ada didukung semua dan. Ya, memang semangat kita sekarang.
untuk kebersamaan ini dalam Iya. rangka untuk menjaga ini, apalagi menghadapi milenial ini. Sayang anak-anak kita nanti bagaimana, apa yang harus diterima. Tapi kita lihat kondisi sekarang sangat-sangat prihatin. Maka kami tidak lama lagi ini akan turun juga ke sekolah. Kenapa? Menyangkut tentang nilai adat di lingkungan kerja perlu kita kembangkan, lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, semua harus kita masuk. Harus kita masuk semua. Tapi sekarang masih sangat terbatas. Baik. Ya, Ya, mungkin ini baik. program ke depan ini ya Pak ya. Pasti. Agar pasti. MA juga bisa Insya masuk Allah ke dengan didukung lingkungan Bapak Pada pemerintahan, di lembaga masyarakat. Wadinegoro yang payung besar ini, insya Allah kita bisa. Insya Allah, insya Allah. Baik. Nah, tapi juga ini Pak masih terkait dengan narkoba. Baru-baru ini juga sudah ada isu bagaimana yang melakukan ataupun pengguna narkoba ini akan diberikan hukuman cambuk juga seperti Bagusnya hukum demikian. yang Dan lain. bahkan seperti Pak Katibul sampaikan tadi, itu mungkin sedikit jerah dia. Tapi kalau sempat seperti yang saya katakan di di Tapanuli Tengah, siapa yang menggunakan mengedarkan dikeluarkan di kampung, diusir di kampung. Kan lebih parah begitu. Ketimbang kita cambuk hari ini, jangankan cambuk, hukuman mati pun hukum seumur hidup keluar itu juga. Bahkan dalam penjara yang sedang menanti hukuman mati, itu juga. Bahkan pabrik dibangun dalam penjara. Saya hanya ini baru sedang menunggu hukuman mati. Baik. Tapi sempat-sempatnya membangun pabrik dalam penjara. Ini Baik. kan risi luar biasa. Baik. Makanya tidak bisa itu. Yang lebih tepat, seperti Pak Katibul katakan tadi, usir. Nah, itu. Sanksi adat itu permanen. Baik. Iya. Apa yang diatur dalam Kanun nomor 10 2008 kan? Itu sudah diatur tentang sanksi adat itu ada sekian dan salah satunya Ada 18, 18, kemudian dapat dikucilkan oleh masyarakat bahkan sampai dengan dikeluarkan. Itu yang maksud saya tadi. Ketika memang kehadiran lembaga adat ini sudah dipastikan dia sebagai yang menjaga ketertiban tadi disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa fungsi lembaga adat itu dalam rangka penguatan keamanan, ketertiban, artinya memang sangat khusus dia ini, sangat khusus. Nah, oleh karenanya kepada lembaga adat juga sesuai dengan regulasi yang ada diberikan kewenangan untuk memberi sanksi. Nah, sanksi inilah yang mau kita efektifkan. Kenapa saya bilang efektif, lebih efektif sanksi adat daripada sanksi pidana biasa. Misalnya pidana biasa kena 15 tahun. 15 tahun setelah selesai 15 tahun dia keluar Wogompong bahkan sini juga ulang kadang-kadang. Nah, ketika ini dengan sanksi adat dikeluarkan dari kampung, dia nggak mau duduk di mana. Jadi Apakah kampung lain juga akan menerima ini? Pak? Kampung apakah kampung lain juga akan menerima, kan itu masalahnya. Pasti Jadi terima. begitu kuatnya hukum adat, maka harapan kita adalah bagaimana fungsi adat ini, fungsi lembaga adat ini dapat mendorong untuk menekan kemaksiatan baik itu narkoba maupun kemaksiatan lain. Oleh karena itulah yang dikatakan adat dengan hukum belaga zat dengan gitu. Iya. Agama dengan adat itu ibarat zat dengan sifat. Artinya saling mendukung dan itu diterapkan dimulai dari ahli muqayyad syah dulu. Baik. Bahwa ketika memang syariat ini dijalankan, kemudian masih ada sisa-sisa peninggalan agama sebelumnya, itu nilai-nilai adat itu, nilai-nilai syariat itu disuntikan ke dalam hukum adat, dalam lembaga adat. Sehingga kadang-kala masyarakat merasa bahwa itu mereka menjalankan adat, padahal enggak syariat. Maka begitulah kuatnya antara adat hubungan adat dengan syariat di Aceh. Iya. Nah, itu yang kita harapkan ke depan, bahwa bagaimana adat itu bisa memperkuat syariat. Itu yang kita harapkan. Adatullah. Ya. Adatullah dan adat tunnah itu kita kedepankan. Jangan sampai kita biarkan ada adat jahiliyah. Iya, Ada jahiliyah itu ya. Ya. Artinya menguatkan adat ini dengan syariah ini. Ya, Pak, ya? itu adatullah Ya. itu ya. Ya, Baik. adatullah. Ya, betul. Iya. Nilai adatullah. Pemirsa, kita juga akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita usai pariwara berikut, kita bersama.